Selamat datang dalam The Forum. Jadi primadona, ekosistem transportasi online harus ditata. Saya Agung Hardiansyah. Pada kesempatan ini akan memandu sesi forum group discussion kali ini. Pemirsa, wacana kenaikan tarif ojek online atau ojol yang naik 8 hingga 15% kembali mencuat dan tentu menimbulkan gejolak, menimbulkan riak dalam ekosistem transportasi daring atau transportasi online di tanah air. Pemerintah bersama para penyedia aplikasi transportasi digital tampaknya sedang terus menggodok kebijakan ini dengan dalih menyesuaikan tarif terhadap situasi ekonomi terkini. Nah, kebijakan kenaikan tarif ini dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap pendapatan mitra ojek online agar tetap layak di tengah tekanan ekonomi yang tidak menentu. Namun beberapa pihak ternyata menilai bahwa kebijakan tersebut belum memberikan katakanlah keuntungan begitu bagi pengemudi maupun industri, serta memiliki resiko penurunan minat pengguna terhadap layanan jasa berbasis aplikasi ini. Nah, pemerintah pun kemudian diminta begitu untuk mengedepankan asas kehati-hatian sebelum mengetok palu, sebelum memutuskan kenaikan tarif ojek daring ini dengan besaran tadi 8 hingga 15%. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Be Universe sebagai media inspirasi yang memberikan kontribusi dengan membuka ruang diskusi yang kritis, tapi tentu saja kita harus konstruktif mengenai kebijakan termasuk juga arah bangsa ke depan. Hari ini Bapak Ibu kita semua berkumpul di sini di Head Office Be Universe kawasan Pantai Indah Kapuk 2 untuk sama-sama membahas tema jadi primadona, ekosistem transportasi online perlu ditata. Tanpa berlama-lama langsung saja kita akan perkenalkan narasumber yang akan berbagi insight, berbagi gagasan dalam diskusi kita pada hari ini. Saya undang langsung saja Government Relation Maxim Indonesia, Pak Muhammad Rafi Assegaf. Silakan Pak Rafi. Berikutnya kami undang juga Ketua Forum Komunitas Driver Ojek Online Indonesia, Pak Rahmat Thohir. Silakan Pak. Lalu kemudian ada Direktur Eksekutif Segara Institute, Pak Peter Abdullah. Pak Peter. Dan pengamat ketenaga kerjaan, sekaligus juga koordinator dari advokasi BPJS Watch, Pak Timbul Siregar. Salam sejahtera Bapak-Bapak, sehat ya? Kita langsung saja diskusi pada hari ini terkait kebijakan wacana kenaikan tarif 8 hingga 15%. Mungkin karena ini wacananya adalah untuk menjawab apa yang selalu dikeluhkan atau yang pernah mungkin disampaikan dari seri demo demi demo dari mitra ojek online. Tanggapan Forum Komunitas Ojek Online Indonesia terkait rencana ini, rencana pemerintah menaikkan tarif ini seperti apa? Ke Pak Rahman dulu, silakan Pak Rahman. Terima kasih Mas. Pertama-tama kita harus tetap harus mengapresiasi Kementerian Perhubungan yang mempunyai rencana untuk menaikkan tarif ojek online atau transportasi online dari range 8% sampai 15% ya. Saya sudah hitung kalau 8% dari range yang terendah aja berkenaikan berarti sekali dalam perjalanan 1.200 per trip. Kalau sampai 15% berarti 2.250 per trip. Ya. Secara pribadi mungkin untuk driver dan aplikator mengalami penambahan income, itu sudah pastilah, ya kan. Akan tetapi entitas dalam transportasi online ini kan nggak hanya melibatkan aplikator dan driver, tapi ada yang namanya konsumen. Nah, kekhawatiran ke depan ketika terjadi kenaikan harga akan mengurangi demand. Ini kekhawatiran kita, makanya kami juga minta kepada Kemenhub untuk lebih berhati-hati, berhitung kembali, bukannya kita nggak mau menerima kenaikan ini, gitu loh. Tetapi Pak Rahman setidaknya Pak Rahman sendiri dari asosiasi melihat bahwa ini adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjaga keberpihakannya terhadap driver dan juga aplikator. Bapak Ibu kita sudah dengar bagaimana pendapat dari mitra driver. Lalu kemudian kita akan tanya dari kacamata aplikator seperti apa. Di sini ada Mas Rafi Assegaf.
selaku government relation dari Maxim. Bagaimana sebetulnya aplikator menanggapi wacana pemerintah melakukan menaikkan tarif ojek online dengan besar 8 hingga 15%? Kami tentunya mengapresiasi ya. Tadi kita sepakat dengan Pak Rahman sampaikan, Kemenhub dalam hal ini cukup melibatkan seluruh pihak gitu ya untuk bisa merumuskan kebijakan. Walaupun kita selalu memberikan masukan beberapa hal gitu ya dengan melihat kondisi ekonomi yang saat ini, walaupun pemerintahan sebelumnya dan sekarang berjalan secara inflasi juga masih cukup baik, tapi kita menghadapi kondisi ekonomi yang tidak pasti gitu untuk di masyarakat. Ketika harga ini menjadi lebih tinggi, betul kata yang Pak Rahman sampaikan, pendapatan driver pasti akan meningkat, itu pasti. Namun untuk jumlah order, karena kita harus melihat ini secara holistik ya, secara keseluruhan, pasti akan ada penurunan. Kita sudah sampaikan ini juga ke pihak regulator, dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Ini pasti ada penurunan? Pasti akan ada data penurunan. secara kualitatifnya? Ada datanya, kita sudah melakukan survei di Kalimantan Timur. Di saat itu pemerintah daerah mengeluarkan regulasi kebijakan tarif gitu ya untuk di tingkat daerah. Ketika tarif ini dikeluarkan cukup berbeda gitu ya dengan aturan yang sebelumnya sudah disusun oleh Kemenhub, dan hasilnya adalah penurunan 37%. Ini data survei yang kita lakukan secara internal Maxim ya, karena memang pada saat itu hanya untuk internal Maxim, 37% penurunannya. 37% itu adalah angka yang bisa dikatakan besar atau seperti apa? Sangat besar Sangat untuk besar. jumlah order. Oke. Jadi kita bisa membayangkan mitra-mitra pengemudi ini tidak bisa mendapatkan orderan seperti biasanya di satu titik, dan mereka akan mendapatkan orderan jauh dari titik-titik ramai bahkan. Oke. Karena permintaan juga semakin sedikit dan tarif juga semakin tinggi. Drivernya khawatir, kemudian sekarang terkonfirmasi oleh riset bahwa ini ada penurunan dengan 37%. Betul, kita sudah Oke, lakukan survei. Mas Rafi, tapi menarik apa yang Anda sampaikan tadi soal Anda mengapresiasi upaya pemerintah untuk menaikkan tarif ini dan mengajak berbagai pihak. Saya ingin tanya, waktu penyusunan itu memang diajak, Maxim? Tentunya kita semua dilibatkan untuk diskusi, Diajak. walaupun kita bisa tegaskan 8-15% masih dikaji oleh Kementerian Oke, Perhubungan. ini diajak nih, Kita Maxim, juga diajak aplikator. untuk Kalau driver berdiskusi. diajak nggak waktu diskusi itu? Enggak diajak? Enggak diajak. Oke, pengamat mungkin ada yang diajak? Ada yang sebut? Ya, kami tidak pernah juga. Pak Timbul Artinya memang kalau mengacu pada Undang-Undang 12 tahun 2011 yang sudah direvisi dengan Undang-Undang 13 2022, kan pasal 96 jelas. Pada saat ada pembuatan peraturan perundangan, termasuk di dalamnya peraturan menteri, ya itu harus melibatkan masyarakat. Pasal 96 jelas, ada meaningful participation yang sehingga bisa mengkaji secara lebih aspek sosiologisnya bagaimana daya beli masyarakat ketika saat ini PHK banyak, ketika kelas menengah menurun, ya daya beli menurun dan sebagainya. Ini dimunculkan kenaikan tarif, ya ini kan akan juga punya dampak kontraproduktif yang akhirnya geliat pergerakan barang dan jasa yang sekarang mungkin sudah lebih baik akan berpotensi menurun. Kalau pergerakan barang dan jasa menurun kan itu juga menjadi indikasi ekonomi yang lebih menurun kan seperti itu. Nah kita mendorong bahwa transportasi online ini kan memang sudah banyak mendukung ya pergerakan barang. Tapi kembali kalau ada sebuah kebijakan yang tanpa dikaji dengan melibatkan banyak aspek ya takutnya kontraproduktif seperti itu. Oke, Anda melihat ini kebijakannya belum dikaji tanpa melibatkan banyak pihak terlebih dulu ya? Ya, seperti Oke. itu. Apa kalau begitu yang perlu diperhatikan sebelum pemerintah kemudian memutuskan kenaikan tarif? Mungkin Pak Peter ada tanggapan? Ya banyak hal yang harus diperhatikan. Tadi Pak Timbul mengatakan, makanya dipersyaratkan di dalam setiap pengambilan kebijakan itu melibatkan banyak pihak. Artinya banyak pertimbangan yang harus diambil ya. Tidak hanya satu ya, tidak hanya sekedar kita bicara tentang bagaimana menaikkan pendapatan dari driver dan aplikator, dan ternyata yang dipertimbangkan pun yaitu driver dan aplikator ternyata juga memiliki pertimbangan yang berbeda ya. Kenaikan bisa menyebabkan penurunan demand yang artinya belum tentu kebijakan itu kemudian berdampak positif terhadap driver maupun kepada aplikator. Nah, terlebih lagi ya sebenarnya kebijakan itu harus ditempatkan di dalam sebuah ruang
waktu yang lebih luas, ya, melibatkan perspektif kebijakan pemerintah secara lebih utuh, ya, secara lebih holistik. Ya. Ini kan bukan hanya sekedar kebijakan perhubungan, tetapi ini adalah sebuah kebijakan perekonomian yang tentunya harus mempertimbangkan arah kebijakan pemerintahan Prabowo secara keseluruhan. Kita tahu bahwasanya arah kebijakan pemerintahan Prabowo saat ini adalah bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi sehingga bisa menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, masalahnya adalah ketika kita ingin menaikkan tarif, ya, tarif ini di tengah kondisi yang sekarang ini sebenarnya sangat tidak tepat waktu. Kenaikan tarif itu akan memicu kenaikan inflasi. Kenaikan inflasi akan memicu menurunnya daya beli. Turunnya daya beli itu akan berdampak pada konsumsi dan juga bahkan investasi yang pada akhirnya menggerogoti pertumbuhan ekonomi. Sehingga kalau kita lihat dari landscape kebijakan secara keseluruhan, kebijakan menaikkan tarif pada saat ini, tarif apapun, itu sebenarnya tidak cukup produktif. Oke, lalu bagaimana kemudian pemerintah menjawab hal ini? Dalam hal ini adalah mungkin Kemenhub, kita sempat memenggal begitu pernyataan dari Pak Ahmad Yani, Sesdirjen Perhubungan Darat dari Kemenhub. Kita akan saksikan terlebih dulu bagaimana pernyataan beliau terkait aturan dari wacana kebijakan kenaikan tarif ojol ini menjadi 8 hingga 15%. Berikut ini. Yang pertama memang beberapa pertimbangan utama dalam kajian ini. Yang pertama adalah kelayakan tarif berdasarkan komponen biaya langsung maupun tidak langsung, ya Pak ya. Ya. Kemudian daya beli masyarakat serta dampak pengguna jasa ini pasti kita pikirkan bagaimana kajian itu bisa kita lakukan. Ya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah keberlanjutan usaha bisnis ini, terutama dari sisi operasional dan persaingan usaha yang ada. Kemudian juga keadilan distribusi pendapatan, termasuk proporsi misalnya potongan biaya yang tadi disampaikan Mas. Kemudian aspek keselamatan, standar pelayanan minimal bagi pengguna juga ini juga kita lakukan. Nah, kemudian juga kita melihat algoritma sistem aplikasi yang mempertimbangkan karakteristik penumpang dan situasi kondisi. Nah, memang yang paling menonjol adalah supply dan demand. Ya. Kita sangat mempertimbangkan itu karena supply and demand ini menentukan tentu saja penghasilan dari pengemudi. Nah, ini akan kita coba benahi kembali supply and demand-nya terhadap ojek online ini. Namun upaya-upaya untuk mencari keseimbangan tersebut kita lakukan berdasarkan pendekatan kolaboratif. Ada forum diskusi antara kami dengan pengemudi, antara kami dengan aplikator, dan pihak independen misalnya lainnya nanti dengan teman-teman YLKI. Ini akan kita lakukan. Nah, kajian ini belum sampai ke situ. Oke. Bapak Ibu sekalian. Nah, tentu saja prinsip dasarnya adalah keadilan. Semua merasa happy dan semua terdistribusi dengan baik, terutama untuk kesejahteraan pengemudi, dan yang berikutnya adalah masyarakat terpenuhinya biaya transportasi yang memadai. Nah, ini yang mendorong kita untuk melakukan penanganan secara komprehensif untuk regulasi perubahan ini. Sebelumnya Bapak Ibu, kami juga sempat mengundang Pak Wamenaker, Pak Emmanuel Ebenezer untuk datang ke sini. Beliau sudah sempat confirm untuk datang ke studio, tapi di detik-detik menjelang tayangan ini, beliau kemudian ada agenda lain. Tidak apa-apa, tetapi kami kira ini juga sudah cukup komprehensif. Ada aplikator, kemudian juga ada dari asosiasi, kemudian juga dari pengamat. Mungkin tadi kita sudah simak tayangan bagaimana regulator berbicara. Pak Timbul, ada tanggapan terlebih dulu terkait apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Yani tadi? Ya, jadi memang itu hal yang penting ya yang perlu dilakukan oleh pemerintah. Jadi mengambil sebuah kebijakan untuk merumuskan regulasi itu kan harus memenuhi kaidah-kaidah formilnya yang ada di Undang-Undang 12 tahun 2022 itu, 13 2022 itu, sehingga ini yang bisa memastikan bisnis ini tidak kontraproduktif nantinya, bahwa kita
melihat bisnis ini membuka lapangan kerja, iya. Bisnis ini menggerakkan barang dan jasa lebih cepat, iya. Tetapi hati-hati, jangan sampai ini kontraproduktif sehingga bisa lebih menurunkan dan sebagainya. Nah, tinggal memang kajian-kajiannya harus dilakukan tadi ya, bahwa memang pertimbangkan bagaimana mitra, aplikator dan konsumen itu bisa win-win semuanya ya. Kalau nanti dipaksakan 8 sampai 15 konsumen yang nggak mau akhirnya turun, nah itu kan juga menjadi masalah. Walaupun dianggap katanya menjadi penerimaan pendapatan yang lebih banyak daripada ini. Nah, tentunya memang kalau menurut saya kita bicara bisnis ini tidak hanya bicara tarif. Kita bicara tentang bagaimana kita melindungi semua pihak. Konsumen kita lindungi, mitra juga dan aplikator. Supaya bisnis ini berkelanjutan. Kalau menurut Gustav Redbach tuh tujuan hukum tuh ada 3. Ada kepastian hukum, ada pemanfaatan, ada keadilan. Dan ini harus diperoleh oleh 3 pihak. Nah sekarang terkait dengan misalnya para mitra, pengendara. Nah ini kan sebenarnya diregulasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2021 sudah ada. Diwajibkan semua pekerja ojek online ini terdaftar di program BPJS Ketenagakerjaan, program jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Karena memang fakta di lapangan mereka sangat rentan. Nah, cuma kalau kita perhatikan apakah memang seluruh pekerja ojek online ini sudah terdaftar? Belum. Pasal 31 disebutkan wajib. Pasal 34 Permenaker 5 itu juga aplikator harus memastikan seluruh pekerja sudah terdaftar. Apakah itu sudah dilakukan? Belum juga. Sehingga ini yang perlu kita dorong bahwa secara substansi hukum sudah ada, tapi memang faktanya di negara kita kan struktur hukum ya, kalau kita bicara dengan teorinya Redmond itu bahwa permasalahan kita selama ini adalah struktur hukum, tidak bisa mendorong seluruh pelaku ini terlindungi, khususnya misalnya di driver ojek online ini. Kita mungkin bisa konfirmasi ke aplikator kalau begitu. Mengapa sebetulnya aturan hukum yang tadi sudah tercatatkan sebagaimana disampaikan oleh Pak Timbul tersebut, khususnya perlindungan terhadap BPJS, ini tidak bisa diimplementasikan di lapangan. Mengapa sulit sekali mitra ini mendapat, atau mungkin tidak bisa diaplikasikan kepada mitra untuk mendapatkan BPJS? Ya, tentu ini upaya kolektif sebetulnya. Kami dari sisi aplikator tentunya ke depan pastinya akan terus mensosialisasikan, mengedukasikan agar mitra, karena ini balik lagi status mereka mitra, untuk bisa bergabung atau mendaftar kepada BPJS. Tentunya ada informasi-informasi yang bisa kita berikan kepada mitra, itu harus. Kan kami meyakini untuk itu. Dan kita melakukan ke depan untuk bisa mengcover hampir seluruh mitra-mitra aktif kita, dan tentu ini masih butuh waktu. Gimana caranya kami gitu ya aplikator untuk mensosialisasikan, untuk bisa mengedukasikan, dan saya rasa akan lebih baik pula apabila pemerintah dalam hari ini mungkin nanti ada Kemnaker ataupun pihak dari BPJS bisa bersama-sama untuk mensosialisasikan, untuk mengedukasikan di beberapa titik daerah supaya cakupan kami bisa jauh lebih luas. Tapi intinya kita akan terus lakukan. Ya, sedikit ya. Maksudnya begini, setiap pengendara ojek ini kan mitra dengan aplikator. Ketika mau memulai, dia harus menandatangani perjanjian kemitraan kan. Nah, kalau menurut teori perikatan hukum kan perikatan itu muncul karena adanya perjanjian atau ada regulasi. Nah, sekarang regulasinya sudah muncul. Jadi memang seluruh pekerja itu wajib. Mau pekerja formal yang ada hubungan kerja maupun yang informal yang di luar hubungan kerja. Sekarang ini memang pekerja ojek online itu di luar hubungan kerja dengan konteks kemitraan. Nah, tetapi diwajibkan. Jadi regulasinya sudah ada. Nah, tinggal memang menurut saya ketika ada perjanjian, perjanjian itu harus memuat regulasi. Nah, kalau saya, penelitian saya tuh, kami tuh melihat perjanjian kemitraan itu tidak muncul. Sehingga itu yang tidak menjadi sebuah sebuah pemahaman, sebuah pengetahuan dari para pekerja ojek online bahwa mereka harus dilindungi. Bayarnya hanya 16.800 2 program yang setiap bulan 16.800. Kalau dibagi 30 itu kan paling cuma 600-700 perak ya. Nah, cuma ketika mereka kecelakaan, mereka harus dirawat, semuanya full ditangani oleh BPJS Ketenagakerjaan, unlimited.
Nah, sampai resiko, mohon maaf, meninggal, ahli waris pun anak dapat beasiswa sampai perguruan tinggi. Dapat beasiswa, dapat santunan, 70 juta dan sebagainya. Nah, ini kan artinya kita bicara pelaku ekonomi ini adalah yang menggerakkan barang dan jasa harus dilindungi. Supaya mereka jangan sampai ketika kecelakaan jatuh miskin. Siapa yang tanggung? Aplikator kan nggak ada kewajiban. Nah, tetapi kita coba serahkan ini kepada BPJS Tenaga Kerjaan. Substansi hukumnya sudah ada, regulasinya. Tinggal bagaimana mengimplementasikan. Nah, itu tadi fungsi struktur hukum. Kalau Kementerian Tenaga Kerja hari ini hadir, kita mau ingatkan juga. Anda punya regulasi yang namanya Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2021. Kenapa tidak dipastikan berjalan? Walaupun mereka adalah pekerja di luar hubungan kerja. Mengacu pada Undang-Undang 13 2003 pasal 1 angka 31 disebutkan bahwa seluruh pekerja itu menjadi subjek yang disejahterakan dalam pembangunan ketenagakerjaan. Pekerja di luar hubungan kerja, yaitu yang tadi pekerja-pekerja ojek online ini, atau pekerja di dalam hubungan kerja, yang ada upah, perintah, dan pekerjaan. Nah, maksud saya, terlepas dari statusnya apapun, itu diwajibkan untuk program jaminan kecelakaan kerja kematian. Nah, kami pun terus mendorong pemerintah juga terus meregulasikan. Kita berharap pekerja ojek online pun dapat tabungan hari tua. Karena mereka bekerja itu pasti ada titik tertentu tidak mampu bekerja. Tetapi ketika mereka tidak mampu bekerja, mereka punya, kalau kita mendukung jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Jaminan pensiun bersifat berkala, jaminan hari tua bersifat lamsam. Nah, artinya kesejahteraan pada saat mereka bekerja, pasca bekerja mereka sejahtera. Mereka bekerja hari ini, sejahtera mungkin, tapi karena tidak punya tabungan hari tua, tabungan masa tua, mereka di lansia akan miskin. Seperti yang disampaikan EDB, 9% hanya punya tabungan, 91% Pak Peter tidak punya tabungan. Artinya mereka apa? Pekerja kita hari ini yang lansia, miskin. Nah, artinya kan kita nggak mau nih pekerja ojek online itu juga menjadi miskin di kemudian hari. Ini kita semangatnya berarti sama-sama Bapak-Bapak ya. Sebetulnya kita menciptakan ekosistem yang sehat, yang mendukung yang baik untuk industri ride hailing ini. Tidak hanya untuk aplikator, tidak hanya untuk driver, tetapi juga mungkin untuk penggunanya juga tadi kan ada 3 elemen tadi. Oke, Pak Peter mungkin datang ke Pak, gimana? Saya ingin menambahkan aja, saya sangat sependapat dengan sahabat saya ini Bang Timbul ini. Kan message-nya adalah bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan, ya. Jadi tadi benar, ini yang harus kita jaga adalah ekosistemnya, kita jaga industrinya, ya. Jangan sampai kebijakan yang diambil itu kontraproduktif, malah kita mematikan industrinya. Karena begitu industrinya mati, semuanya yang mati, drivernya, konsumennya, semuanya akan menderita, ya. Nah, poin penting dari apa yang disampaikan oleh Bang Timbul, bagaimana kita karena semangat yang diambil dari rencana kebijakannya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan adalah meningkatkan kesejahteraannya driver sebenarnya. Nah, tetapi dari apa yang disampaikan oleh Bang Timbul sebenarnya menyiratkan bahwasanya kesejahteraan dari driver itu tidak hanya bisa dari kenaikan tarif. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Bang Timbul dan itu yang seharusnya diperjuangkan. Nah, bagaimana? Nah, mungkin saya ingin menambahkan aja tantangannya adalah ya, saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan Bang Timbul. Bagaimana kita mengupayakan supaya semua driver itu mendapatkan jaminan, ikut BPJS Ketenagakerjaan, bahkan kamu perlu ikut BPJS Kesehatan dan kemudian ada jaminan hari tua. Nah, masalahnya ini yang perlu kita pikirkan sama-sama. Ini jangan sampai jadi kendala, tapi memang permasalahannya adalah kemitraan di dalam online ride hailing itu adalah mereka tidak bermitra satu. Mereka itu bermitra berlapis. Ya, di sini kita ada 4 aplikator besar. Mereka itu bisa ikut 2, ikut 3, atau bahkan ikut 4. Nah, sambil berkata ngedriver online di perusahaan A tapi juga di perusahaan B gitu. Iya. Jadi saya dikonfirmasi nih Pak Rahman, benar begitu? Benar kan Pak Rahman ya? Driver ini satu orang bisa punya 2 atau 3 aplikasi. Ini yang saya maksudkan Bang Timbul. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita mengaturnya. Ya, karena begitu dia itu ikut mitra 2, 3, terus siapa nih yang ngurusin BPJS-nya? Betul. Ya. Nah, ini karena mereka itu sangat fleksibel loh. Pagi ini saya ikut yang hijau 1, siangnya saya ikut hijau 2,
Malamnya saya ikut yang kuning. Sangat mudah mereka untuk berpindah. Ini adalah kelebihan. Ini bukan suatu kelemahan. Ini adalah sebuah kelebihan. Nah, saya sangat sependapat dengan Bang Timbul. Tantangan kita atau tugas kita adalah dalam rangka itu kita menjamin kesejahteraan bagi driver itu, bagaimana kita mensiasati tidak menghilangkan flexibility ini, karena ini adalah sebuah keunggulan dari industri, tetapi bagaimana kita mengatur, berbagi, ya siapa yang sebenarnya mengatur ini, siapa yang akan bertugas untuk mendaftarkan mereka di BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, Jaminan Tua. Tetapi karena ini skemanya mitra, maka sebetulnya mitra diberi keleluasaan untuk tidak hanya bergabung di satu aplikator saja begitu. Betul. Apakah ini berarti juga bahwa sebenarnya mitra juga bisa menciptakan kesejahteraannya sendiri, asalkan mau bergabung aja di lebih dari satu aplikator? Gimana, Pak Rahman? Kaitannya sama BPJS nih. Sekarang kan BPJS juga pekerja informal banyak ya Pak Timbul ya. Baik ibu rumah tangga, penjual kopi Starling, ya kan, pengurus RT, dan dari mereka pun ada yang jadi ojek online, ya kan. Ini pengalaman pribadi, ketika kita tawarkan mereka, oh gue udah punya BPJS, ngapain gue ikut lagi BPJS dari aplikator. Sampai kita memberikan penjelasan, beda loh, kalau lo pakai BPJS RT ketika lo menjalankan sebagai driver, ojek online, kecelakaan, BPJS RT nggak bakal mengcover kecelakaan lo. Enggak, masa tenaga kerja dulu nih, kan BPJS tenaga kerja di kita nih, untuk driver Pak, ya kan. Sedangkan ruang lingkup pekerjaannya sudah beda, ya kan. Ketika dia mengalami kecelakaan kerja pada saat narik ojek online, yang dia punya BPJS TK RT, kan itu nggak mengcover. Nah di sini memang perlu kita memberikan edukasi kepada teman-teman mitra. Dan memang saya lihat aplikator nggak putus-putusnya di aplikasi itu memberikan himbauan sifatnya. Dan aplikator hanya bersifat sebagai collecting, bukan menanggung pembayaran BPJS. Oke. Iya kan? Jadi sebetulnya dari asosiasi sendiri lebih sepakat kalau BPJS, bayar masing-masing aja, di kolektif sama aplikator. Bukan berarti minta kolektor yang membayarkan BPJS-nya dong gitu. Seperti itu, jadi aplikator melalui pemotongan pendapatan e-walletnya itu untuk membayar BPJS tiap bulannya. Dan masing-masing juga mitra ada yang membayar sendiri, gitu loh. Memang untuk BPJS ini, kami pun kadang-kadang dari asosiasi ketika mengadakan acara, kita buka booth BPJS loh Pak. Kita sengaja buka booth BPJS nih. Bagi teman-teman mitra yang belum punya BPJS, silakan daftar. Tapi kalau untuk daftar, untuk bayar BPJS sendiri, mungkin ada yang masuk ke Anda Pak Rahman, berat nggak sih mereka bayar BPJS sendiri? Kami ada data, ini rata-rata pendapatan driver ojek online, Bapak Ibu juga di 2018-2019, besarannya ini 304,688 per hari. Di 2020 hingga 2021 sempat ada penurunan karena ini pandemi COVID-19, rata-rata 100.000 per hari. Tapi di 2022 hingga 2023 pendapatannya kembali naik walaupun ini belum seperti di 2018 hingga 2019 ya. Ini ada 174.805 per hari. Rata-ratanya ini kami ambil data dari IDIAS ya. Nah dengan rata-rata pendapatan ini sebetulnya tidak keberatan juga kan untuk membayar. Sebenarnya sih kalau mereka merasakan manfaatnya itu nggak bakal keberatan. Nah yang penting edukasi dari sesama mitra dan aplikator. Memberikan edukasi kepada para mitra manfaatnya BPJS seperti ini loh. Unlimited loh. Iurannya itu kan sekitar 16.800 untuk dua layanan ya. Untuk dua layanan Pak ya. Ini per hari. Jadi 16.800 per bulan. Untuk dua layanan. Saya nggak terlalu signifikan gitu. 16.000 itu per bulan, kalau dibagi 30 berarti kurang lebih hanya 700-800 rupiah saja compare dengan pendapatan 174.000 sehari. Untuk dua layanan ya, JKK sama JKM. Dari 1 sampai 0 yang Anda terima di bangku Anda Pak Rahman, berapa yang sudah teredukasi, berapa yang katakanlah menyambut baik gitu? Ya alhamdulillah banyak yang akhirnya mereka sadar, apalagi ketika mereka ngelihat ada temannya yang memang mengalami kecelakaan, ya kan. Dan jangan lupa, banyak juga yang mitra akhirnya dia lalai membayar iuran, karena memang mereka, aku lebih enak bayar iuran sendiri nih, nggak di-collecting oleh aplikator, sehingga mereka lalai dan ketika mengalami kecelakaan, apa yang bisa diharapkan?
Sebenarnya dengan pasal 34 Permenaker 5 itu aplikator harus memastikan sebenarnya memang di-collecting oleh si aplikator sehingga pekerja ya pekerja aja, nggak usah jadi telat dan lupa dan sebagainya. Nah itu. Nah menjawab menginterpretasikan angka tadi ya, saya juga mau mengatakan begini sebenarnya bahwa kita harus jadikan pekerja ojol ini ya, mitra ini profesi yang memang juga harus lebih profesional dengan cara gini. Kenapa dia turun ketika 2018-2019 dibandingkan ke 2023-2024? Karena pemainnya banyak. Oke. Nah ini kan juga saya perhatikan pekerja formal yang kerja jam 8 sampai jam 5 sore pulang jadi ojol. Menurut saya itu nggak boleh. Karena apa? Kasihlah teman-teman yang profesinya seperti ojol ini. Yang tidak punya pekerjaan tidak lain. Punya. Anda itu sudah punya pekerjaan, gajinya sudah layak, jam 8 sampai jam 5. Masih diambil juga. Kenapa turun? Pemainnya banyak. Nah ini kan juga yang harus kita katakan. Hei pengusaha seluruh Indonesia, pemberi kerja, laranglah pekerja Anda ikut ojol. Karena apa? Selain mengganggu pekerja ojol yang sesungguhnya, mereka kan juga kan tidak produktif. Sabtu Minggu ngojek juga, Seninnya capek. Produktivitas di tempat kerja turun. Oke. Nah ini kan juga yang saya bilang, Anda itu kalau terus-terusan produktivitasnya turun, bisa di PHK. Hanya mengharapkan untuk dapat tambahan-tambahan. Bisa jadi Pak Timbul berangkat dari data ini juga lah itu yang kemudian menginisiasi pemerintah dalam hal ini untuk menaikkan tarifnya juga. Supaya pendapatannya juga bertambah. Ya, tapi itu hitungan masuk nggak ya? Justru data ini menunjukkan tidak ada relevansi untuk menaikkan tarif. Oke. Karena kalau lihat dari angka ini, karena kebetulan saya punya angka juga ya, dan relatif tidak terlalu jauh berbeda. Saya melakukan survei terkait dengan pendapatan ojol dengan pendapatan pekerjaan yang satu peer, ya satu level, itu pendapatan ojol itu yang tertinggi. Ya, dibandingkan teman-temannya yang lain, ya seperti misalnya penjaga toko, penjaga warung, ya buruh, itu ojol itu termasuk yang paling tinggi. Artinya secara kesejahteraan mereka relatif lebih baik dengan berbagai termasuk tunjangan-tunjangan atau fasilitas. Pak Rahman masam-masam ini mengiyakan atau gimana? Emang ya? Nah, saya udah ngobrol-ngobrol sama Pak Rahmat tadi ya, bisik-bisik. Ya, memang ya. Jadi kalau kita mau ngomongin kesejahteraan, nggak ada relevansi untuk menaikkan tarif sebenarnya. Ya, dan kesejahteraan itu saya kira justru perlindungan-perlindungan yang seperti disampaikan oleh Pak Timbul itu yang perlu kita usahakan, kita tambahkan. Ya, mungkin ini sekedar menambahkan dari kita menggunakan angka-angka ini. Oke, bicara soal angka-angka kami juga, saya pribadi khususnya beberapa waktu lalu sempat berbicara, diskusi dengan peneliti dari IDIAS dan beliau menyampaikan gagasannya, mungkin itu kalkulasinya, itu hitungannya soal bagaimana sih potensi kenaikan tarif ini bisa berdampak terhadap satu dan lain halnya. Mungkin kita lihat dulu petakan wawancara kami beberapa waktu lalu bersama dengan Pak Muhammad Anwar. Secara sederhana ya, kami mencoba mensimulasikan situasi ini dengan hitung-hitungan bahwasanya dengan asumsi rata-rata 10 perjalanan per hari dengan jarak tempuh 5 km per perjalanan, maka pengemudi menempuh sekitar 50 km dalam sehari. Nah, jika kita menggunakan tarif dasar sebelum kenaikan sekitar 2.500 per kilometer, maka pendapatan kotor pengemudi per hari ini mencapai 125.000 gitu Bang. Nah, setelah dipotong 20% oleh aplikator, penghasilan bersih yang diterima pengemudi hanya 100.000 begitu Bang. Nah, jika tarif dinaikkan sebesar 8 hingga 15%, maka pengemudi diperkirakan hanya akan mendapatkan tambahan bersih sebesar 8.000 hingga 15.000. Tambahan ini kami rasa tidak cukup ya. Nggak relevan begitu dengan kebutuhannya sekarang. Ketika harga dinaikkan ya, setidaknya ada 3 opsi yang akan diambil oleh pengguna layanan. Yaitu pertama, tetap menggunakan layanan dan memaklumi kenaikan harganya, menganggap kenaikan harga ini ya hal yang biasa gitu ya. Yang kedua, beralih kepada transportasi pribadi, yang ini justru berpotensi menimbulkan masalah baru, yaitu terkait dengan kepadatan transportasi di ibu kota gitu atau di kota-kota besar gitu. Nah, yang ketiga ini beralih menggunakan transportasi umum. Namun di tengah kurang memadainya transportasi publik yang nyaman,
mereka cenderung akan tetap memilih ojek daring daripada harus berdesakan di transportasi massal begitu. Yang paling visible yang mana dari ketiga ini? Kami lebih condong berasumsi bahwasanya pelanggan lebih memilih opsi yang tetap menggunakan layanan dan memaklumi kenaikan, namun siapa pengguna layanan ini berada dalam posisi yang sulit, yaitu mereka harus terpaksa membayar lebih karena tidak ada lagi pilihan transportasi yang lebih layak begitu. Oke. Jadi tetap memilih dikarenakan tidak ada lagi opsi lain yang lebih layak dari transportasi online ini. Begitu. Hitung-hitungan ideas, jika ini kemudian tarifnya naik hingga 8 hingga 15%, maka rata-rata dari ojol bisa mendapatkan tambahan penghasilan dengan besaran Rp8.000 saja per harinya dengan kenaikan tarif ini begitu. Apakah ini worth it begitu? Dengan dibandingkan dengan kekhawatiran akan preferensi dari konsumen yang bergeser, misalkan akhirnya jadi nggak mau pesen lagi ojek online karena harganya naik, cari opsi yang lain begitu. Tapi tadi mungkin dari Pak Timbul, kemudian Pak Peter juga sudah menyampaikan bahwa bicara soal data tadi, angka yang pendapatan driver ojek online itu menurun bisa jadi karena pemainnya sekarang semakin banyak. Mereka pun karena kita bicara kalau bicara industri ya, mungkin ini Pak Raffi bisa elaborasi setelah ini. Kalau kita bicara industri, maka ada persaingan antara perusahaan A, B, dan C. Mereka perang tarif juga, berlomba-lomba untuk menawarkan fasilitas yang terbaik dengan harga yang lebih murah. Benarkah strategi itu yang diimplementasikan? Setidaknya untuk tetap sustain, tetap bertahan begitu, memutar roda perekonomian industri ini. Iya, tentunya kita untuk di transportasi online kita sudah ada regulasinya ya untuk tarif, batas bawah, batas atas. Jadi dan saya rasa kami ya Maxim Indonesia, kami walaupun mungkin secara harga terlihat lebih murah gitu ya, walaupun tanpa promo dan lain sebagainya, tapi kami tetap mengikuti regulasi yang ada dengan batas bawah dan juga batas atas, hingga juga mungkin tarif-tarif tertentu di saat-saat tertentu. Misalnya ketika ada kondisi hujan, fare sedang tinggi, ketika ada dalam kemacetan, tentunya akan ada kenaikan-kenaikan tertentu. Tapi yang bisa kami sampaikan untuk saat ini kami bermain di batas regulasi yang ada dan sudah ditetapkan oleh Permenhub. Seperti itu. Oke, kami juga beberapa waktu lalu sempat berdiskusi begitu dengan mitra ojol misalnya, dengan Pak Rahman juga mungkin sempat diskusi ya. Sebetulnya yang diinginkan itu adalah naik tarifnya atau berubah proporsinya, porsi pembagian mitra aplikator yang dalam beberapa waktu terakhir ini ada demonstrasi. Ini kenaikan tarif ini cukup menjawabkah gitu apa yang dikeluhkan oleh para driver ojol atau seperti apa? Nah, makanya saya kembali ke awal ya. Jadi timbul pertanyaan nih Pak. Timbul pertanyaan, ketika pemerintah mempunyai wacana menaikkan tarif, pertanyaan saya, apakah tarif ini mencakup seluruh layanan ojol? Apakah cuma layar antar penumpang, atau juga nanti untuk pemain makan, GoFood, dan barang ini ikut terdampak juga? Ikut terdampak atau tidak? Karena pengalaman tahun kemarin ketika naik, ada salah satu aplikator menyatakan dia nggak bakal ngikuti keputusan Kemenhub karena dia hanya bermain di pengantaran barang dan makanan. Oke. Nah ini akan menimbulkan gejolak internal di antara teman-teman sesama mitra. Kalau jadi naik, pertanyaan saya pertama, apakah ini buat semua layanan? Biasanya kalau Kemenhub yang mengeluarkan ini hanya untuk layanan antar jemput penumpang. Tidak masuk layanan antar jemput barang dan makanan. Buktinya apa? Ketika layanan tarif bawah tarif atas ada Kemenhub, kok ada sekarang harga yang 5.000 untuk antar makanan, antar barang harganya kecil. Oke, yang dirasa itu di bawah aturan gitu? Iya, nah makanya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, demo kemarin kayaknya rasa-rasanya tidak pernah ada tuntutan kenaikan tarif. Nggak ada. Yang dituntutkan? Yang dituntutkan hanya potongan komisi jadi 10%. Apakah ini Kemenhub hanya menggugurkan kewajiban amanat undang-undang
dalam Permen nomor 12 tahun 2019 dan KP yang terakhir 1001 itu regulator atau pemerintah harus mengkaji ulang tarif dalam periode tertentu. Memang sudah cukup lama Kemenhub tidak pernah mengkaji atau meninjau ulang biaya ini. Apakah ini hanya sekadar menggugurkan kewajiban itu? Pertanyaan kedua, ya kan? Makanya syukur alhamdulillah tadi ternyata Pak Yani pun kita sudah sering sama Pak Yani ngobrol ya. Oke. Ternyata memang masih dalam wacana dan perhitungan dampaknya nanti seperti apa. Apakah mengganggu supply and demand, ya kan? Nah itu. Jadi belum tentu ini pun akan ketok palu gitu ya. Ya. Tapi seandainya ini jadi ketok palu, besarannya 8-15%. Pak Peter mungkin Anda punya tinjauan. Dampak apa saja lagi sih yang mungkin berentetan? Kenaikan itu yang jelas kalau menurut saya lebih banyak mudaratnya ya. Terutama pada periode sekarang ini yang kita sudah sama-sama pahami tadi kondisi perekonomian lagi nggak bagus ya, masyarakat juga banyak yang kena PHK, pendapatannya turun, daya beli turun, dan ini secara keseluruhan akan berdampak negatif secara ekonomi ya. Nah, balik lagi kalau menurut saya ya, fokus pemerintah kan sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Nah, salah satu ukuran peningkatan kesejahteraan adalah kenaikan pendapatan. Tadi bagus sekali apa yang disampaikan oleh Bang Timbul ya. Sebenarnya salah satu bagaimana kita menaikkan pendapatan adalah mengurangi persaingan antara driver. Nah, ini kalau menurut saya, dan ini sangat terkait dengan rencana dan tugasnya pemerintah, yaitu bagaimana memulihkan ekonomi. Ya, industri ride hailing atau ojek ini kan semacam jadi wadah penampungan ketika perekonomian kita memburuk, banyak PHK, ketidakmampuan perekonomian membuka lapangan kerja, nyasarnya ke sini semua. Ya, jadi kalau mau menaikkan kesejahteraan, sederhananya adalah perbaiki perekonomian, tumbuhkan ekonomi, ya, buka lapangan kerja yang cukup, sejahterakan mereka, sehingga tidak benar-benar industri ini menjadi industri yang ya hanya bagi mereka yang sudah pilihan terakhir lah. Ya. Ini mereka begitu dapat kerjaan, nggak perlu lagi nyambi ke ojek. Ya, kalau mereka sudah selesai kuliah, nggak perlu lagi kerja jadi ojek. Jadi kalau kita bisa mensejahterakan, membuka lapangan kerja yang cukup dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka persaingan di sini itu akan turun dan saya kira pendapatan mereka akan naik. Kesejahteraan yang terjadi di ojek itu terjadi. Jadi kita fokus saja kepada sebenarnya apa yang sekarang ini sedang diupayakan oleh pemerintah. Pemerintah kan sudah mencanangkan pertumbuhan 8%. Pertumbuhan 8% itu untuk apa? Untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup, mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kalau itu sudah terjadi, tidak akan terjadi penumpukan di industri ride hailing ataupun di on-demand services. Dan kalau itu terjadi, kesejahteraan bagi driver otomatis akan naik. Tapi kalau kita bicara soal industri ride hailing ini kan memang juga sebuah sektor yang tampaknya very unik, tetapi juga perlu perhatian khusus. Tahun lalu diperkirakan gross transaction value di industri ini, ride hailing di Indonesia ini mencapai 135,32 triliun, mohon dikoreksi kalau keliru ya ini. Ini rata-rata berarti satu harinya ada 375,89 miliar rupiah sehari. Ketika sektor lain, industri yang lain sedang dalam kondisi ketidakpastian, begitu sedang turun ekonominya, tetapi industri ride hailing ini tetap berkibar. Tampaknya terus ada kan yang order makanan atau bertransformasi bepergian menggunakan jasa transportasi ini. Nah, mungkin bagaimana Anda melihat outlook dari ini ke Pak Rafid lebih dulu? Ya, tentu kita semuanya sepakat ini industri yang sangat besar untuk saat ini dan terus berkembang dengan jasa-jasa yang selalu bertambah gitu ya. Bukan hanya mengangkut orang, tapi kemudian ada barang, kemudian makanan. Ketika makanan ini juga turunannya ada UMKM yang terlibat. Jadi ini satu ekosistem yang besar memang saat ini. Dan memang sangat perlu perhatian dari pemerintah. Namun perlu dicatat juga, tidak perlu untuk over-regulated. Karena kita lihat juga regulasi yang terlalu banyak di masing-masing sektor ini.
Ada yang di UMKM, kemudian sektor untuk perizinannya, sektor pengantaran barang yang tadi Pak Rahman sudah sampaikan akan kemana, kemudian untuk tarif juga akan di Kemenhub. Ini menjadi satu tantangan tersendiri dan saya rasa ini menjadi tugas kita bersama untuk bisa tetap menjaga iklim investasi, regulasi yang juga adaptif, dan juga untuk mengembangkan ekosistem yang holistik ini yang sudah Oke. Tapi sangat besar sebagai saat ini. aplikator, Anda melihatnya seperti apa Pak Raffi? Regulasi-regulasi yang sekarang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk juga ke industri sampingannya, sidebarnya tadi ke UMKM dan sebagainya, ini sudah cukupkah suportif dan juga adaptif terhadap untuk menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi di sektor ini? Tentu upaya dari pemerintah salah satunya kita sempat mendengar akan ada undang-undang khusus transportasi online. Saya kira ini satu ide yang bagus, gagasan yang bagus. Kita bisa memiliki satu regulasi utuh untuk apa namanya industri ini pada akhirnya. Okay. Nah, untuk saat ini memang perlu adanya kajian-kajian lebih mendalam lagi untuk di Kemenhub berkaitan dengan tarif, berkaitan dengan komisi. Apakah memang yang saat ini disampaikan untuk menaikkan tarif 8-15% ini menjadi solusi? Belum tentu. Apakah komisi diturunkan menjadi 10%? Apakah ini mewakili seluruh suara dari masyarakat, suara dari driver, dan juga apakah mempertimbangkan iklim usaha? Itu kita juga mesti lihat kembali. Dan saya berharap dengan sangat gitu ya untuk seluruh pihak bisa berkolaborasi pentahelix gitu ya, antara pemerintah, kemudian aplikator, masyarakat, akademisi, mitra tentunya karena menjadi tonggak usaha kita ya. Okay. Jadi memang ini perlu untuk dikaji banyak hal, khususnya rencana dari pemerintah, dan ini kita terus diskusikan. Yang sedang dilindungi kan banyak begitu ya Bapak Ibu, bukan hanya ingin melindungi mitra saja, tetapi kalau mitranya diuntungkan banget, kemudian aplikatornya merugi gimana? Kan mungkin nanti gitu ya mungkin ya, atau mungkin kalau misalnya aplikatornya untung, mitranya diuntungkan sekali, bagaimana dengan konsumen? Begitu mungkin ya. Tapi kalau bicara kesejahteraan, tentu ini tidak selalu soal kenaikan tarif begitu. Soal kesejahteraan pengemudi ini juga tetap menjadi isu. Mungkin Pak Timbul ada pertimbangan. Ya, jadi memang begini ya, kalau menurut saya ini mitra pengendara ini kan pekerja ya, yang juga harus memiliki posisi yang jelas di mata pemerintah. Ya, saya ketika bantuan subsidi upah digelontorkan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2025, seharusnya pekerja ojol tuh dapat. Karena mereka adalah pekerja juga. Karena data yang mendapat BSU itu dari mana? BPJS Tenagakerjaan. Kan ada pekerja ojolnya ikut BPJS Tenagakerjaan, program JKK JKM. Kan mereka juga kan adalah pekerja yang sangat berkontribusi sangat besar untuk pergerakan barang dan jasa perekonomian Indonesia. Tadi angkanya 135 triliun. Kan itu sangat besar. Tetapi ketika dalam kebijakan anggaran yang diberikan oleh pemerintah, tidak dapat itu mereka. Padahal mereka adalah orang yang butuh. Ya misalnya 1,5 juta, 2 juta per bulan. Dibandingkan dengan Jakarta yang 5,4 juta upahnya, dapat kok. Yang 5,4 juta dapat di Jakarta, yang 1,5, 2 juta nggak dapat. Kan artinya juga tujuan digelontorkannya sekian triliun, kan bantuan subsidi upah tuh kan harus diarahkan untuk lari ke pasar. Kalau yang 5,4 juta dapat 600 ribu walaupun 900 ribu, kemungkinan larinya ke tabungan. Ke saving, kan artinya nggak sesuai juga. Bagaimana uang yang 600 ini kan diharapkan masuk ke pasar menggerakkan barang dan jasa juga. Nah artinya ini kembali, kebijakan pemerintah masih belum melihat pekerja ojol ini sebagai sesuatu yang harus disejahterakan. Ya ini nih kembali ya, saya melihat bahwa tapi kita ke depan masalahnya di mana? Kenapa pemerintah tidak melihat bahwa pekerja ojol ini adalah hal yang harus dilindungi juga? Itulah yang makanya saya bilang pemerintah masih melihat sebelah mata tentang pekerja mitra ini yang sebenarnya sangat berkontribusi pada pembangunan negara kita. Nah kembali ke depannya saya pikir gini, kalaupun nanti ada upaya untuk melindungi, itu bisa loh kalau kita masukkan nanti dalam undang-undang ketenagakerjaan baru. Jadi kalau kita baca tadi pasal 1 angka 31 yang disejahterakan itu kan pekerja dalam hubungan kerja dan di luar hubungan kerja.
di Undang-Undang 13. Tapi kalau kita baca deh Undang-Undang 13, yang diatur itu kan pekerja dalam hubungan kerja semua. Di luar hubungan kerja enggak. Nah, ke depan kalau memang pemerintah punya political will serius ya, kemauan yang baik untuk melindungi, misalnya pekerja mitra ini, saya sih berharap diregulasikan, diatur maksimal jam kerjanya berapa lama. Nggak bisa dia hanya 20 jam, 24 jam, bila ada 30 jam dia kerja. Nggak bisa, artinya dia bekerja akan berinvestasi penyakit. Nah kalau di pekerja formal 8 jam sehari, dikasih waktu untuk lembur 4 jam, dikasih 12 jam. Nah misalnya regulasi nanti kita bilang 15 jam deh. Ya, oke nggak sama kayak pekerja formal. Maksimal 15, kalau 15 jam sudah keluyuran di satu harian, stop. Karena apa? Dia bilang, masih sehat, 20 jam. Tuhan tuh membagi 3, 8 jam bekerja, 8 jam beristirahat, 8 jam bersosialisasi. Kalau dia ngambil semuanya untuk bekerja, itu kan artinya mengubah apa yang ditujukan oleh Tapi Tuhan. nanti kalau ojol jadi regulasi kan bisa jadi kena pajak juga. Oh iya, itu maksud saya kan gini, kita melihat sebagai Gimana? bentuk kesejahteraan dengan memastikan pekerja ini harus sehat, ya kan? Dia bekerja bukan untuk menginvestasikan penyakit. Nah, Kalau sekarang kan nggak ada pajak ya pendapatan ojol ya, nggak mitra ya. Nanti kalau benar-benar diatur berarti kan ada pajak juga dong. Saya Tanggapannya gimana nih Pak Rahman? Gimana? Kurang pendapat sama Pak Timbul ya, mengenai ojol dijadikan pekerja statusnya. Saya kurang pendapat. Jadi gini loh, kalau saya menganggap ojol ini, ojek online ini adalah bos kecil, Pak Timbul. Kenapa demikian? Loh, mereka bekerja semaunya kok. Gue mau narik jam berapa, iya kan? Mau keluar kapan, apa yang mau gue ambil apa, suka-suka gue. Berarti lo mau banyak duit, tergantung pribadi, satu. Terus kedua, saya tanggapin Pak Timbul mengenai pembatas jam kerja. Ini pernah Pak diterapkan oleh salah satu aplikator. Pernah. Ketika mitranya sudah 8 jam bekerja secara otomatis, akunnya mati. Tidak bisa mendapat order. Apa kata mitra mereka? Kurang ajar nih. Gue lagi butuh duit banyak. Gue mau begini, tiba-tiba aplikasi gue dimatikan. Ini di lapangan Pak ya. Mitra berkata seperti itu. Oke, jadi kalau mitra sebetulnya dibatasi jam kerja itu nggak mau? Nggak mau Pak, pernah ada prakteknya Pak. Salah satu aplikator membatasi jam kerja. Sampai 8 jam online. Setelah 8 jam online, otomatis akunnya mati, tidak bisa menerima orderan. Apa kata mitra mereka? Oke. Tapi kalau di aplikator ada kebebasan tersendiri, itu fleksibilitas tersebut itu menguntungkan kah atau tidak? Atau seperti apa dari kacamata aplikator? Tentunya aspek fleksibilitas kemandirian ini menjadi salah satu keuntungan mitra-mitra pengemudi kita. Mereka bisa narik order di jam berapapun, yang tadi seperti Pak Rahman sampaikan, bisa membatasi jam kerja mereka juga. Kalau tadi Bapak sampaikan menginvestasikannya jangan menginvestasikan penyakit, ya tentu mereka bisa sebetulnya untuk mengatur. Mungkin ini kembali lagi nanti kami bisa sebagai aplikator untuk mengedukasi hal tersebut tentunya. Tapi untuk fleksibilitas, untuk kemandirian tentu ini menjadi salah satu keuntungan tersendiri ya, khususnya untuk di sektor digital informal worker. Itu yang mungkin kita perlu sepakati ya, karena dan ini bukan hanya ojol sebetulnya, bahkan di pekerjaan-pekerjaan lain juga ada digital informal worker, tapi kan mungkin saat ini memang ojol yang sedang di highlight. Yang jam kerjanya juga sama, juga diatur sama, gitu ya? Betul. Oke, Pak Peter mungkin ada tanggapan. Ada tanggapan sih. Tadi kayaknya Pak Rahman agak salah pengertian dengan Pak Timbul. Jadi pekerja yang dimaksud dengan Pak Timbul itu bukan berarti dia jadi pegawai Pak Rahman. Bukan kan? Jadi yang dia sebut, karena bos itu pun pekerja. Jadi bos itu juga pekerja. Jadi yang disebutnya sama Pak Timbul tadi tetap dalam konteks sebagai pekerja mandiri. Ya, cuman dia adalah pekerja dan sebagai pekerja dia berkontribusi di dalam penciptaan output di dalam perekonomian. Ya, sehingga oleh karena itu seharusnya mereka diperlakukan atau mendapatkan juga bantuan dari pemerintah sebagai pekerja yang berkontribusi dalam perekonomian. Jadi sebenarnya niatnya baik itu Pak Rahmat ya. Oke. Ya, itu yang satu. Saya bisa terima, tapi kan yang ada di alam pemikiran mitra sekarang ini. Oh iya ya, ngerti saya. Sekarang ini kan di Karena luaran banyak isu akan dijadikan pekerja formal. Nah, akan dijadikan pekerja enggak, formal. bukan itu yang dimaksud Pak Timbul. Nah, bukan. ini yang memang sekarang ini
Beda itu Pak. Beda. Tapi ini Bukan, mengejutkan. makanya Kami saya sebagai media, penengah ya, kami sempat menduga bahwa ojol justru akan happy kalau dijadiin Enggak. pekerja. Oh, karena enggak. kan nanti Enggak. dilindungi BPJS enggak. dan sebagainya. Sangat tidak begitu. ya. Ternyata Sangat beda tidak, ya. sangat tidak. sangat tidak. Sangat itu. tidak. Jadi makanya saya paham apa yang dimaksud Pak Rahmat, tapi Pak Rahmat salah mengartikan apa yang dimaksud Pak Timbul. Jadi Pak saya mohon Timbul maaf, Pak menghargai sebagai pekerjanya, bukan sebagai mengupayakan menjadi pekerja formal. Pekerja itu ada di dalam hubungan kerja. Itu pegawai. Itu pegawai dengan 3, ada upah, perintah, dan pekerjaan secara akumulatif. Nah. Ada juga pekerja di luar hubungan kerja. Yang salah satu bentuknya tuh pekerja Mitra. kemitraan. Nah, Mungkin kita nggak dapat seperti Pak Timbul tadi ngomongin karena kita tidak masuk dalam ya pekerja yang Oke. ada hubungan kerja. Oke, tapi kalau mitra ditarik jadi karyawan nggak mau. Kalau aplikator gimana? Justru itu bisa menjadi solusi nggak kalau mitra ditarik jadi karyawan? Tentu ini kita juga sudah sampaikan di beberapa wadah diskusi juga dan kanal-kanal media bahwa memang ketika ini berubah statusnya, ketika informal menjadi formal, dari sisi operasional perusahaan saja kita bisa memastikan bahwa pastinya akan ada penyesuaian. Oke. Oke, itu yang pertama, penyesuaian di sisi operasional. Oke. Pastinya juga akan ada efisiensi. Karena belum tentu kapabilitas finansial perusahaan itu mampu untuk memberikan benefit-benefit pekerja formal seperti yang sedang berjalan kepada sekian banyak mitra yang sekarang sudah ada. Gitu. Itu bisa kita pastikan. Pastinya akan ada finansial penyesuaian di sana. Oke. Nah, ini menjadi PR bersama, justru bukan menyelesaikan masalah, namun memberikan masalah baru. PHK massal tentunya untuk di kantor pusat dan mungkin cabang. Kemudian sisa mitra pengemudi yang mungkin tidak bisa terserap, karena pastinya kami tidak bisa menyerap 100% untuk ini. Sisa dari yang tidak bisa kita serap, ini akan kemana? Oke. Ini juga pasti akan menjadi pertanyaan. Dan sudah terjadi di beberapa negara yang mungkin sebelumnya sudah saya sempat baca, di Spanyol, di Swiss, ketika ini berubah statusnya menjadi formal, 60% tidak bisa terserap secara keseluruhan. Nah, ini menjadi diskusi bersama yang mungkin harus dipahami seluruh pihak. Jadi kalau misalnya opsi tadi peralihan antara sistem kemitraan dengan sistem kepegawaian ini ternyata dirasa berat secara garis besar begitu ya oleh aplikator. Kita ada di halaman yang sama dong berarti sekarang. Drivernya nggak mau dipindah untuk jadi ke pegawai, kemudian aplikator juga berat kalau harus mengakomodir dong. Jelas, Mas. Jadi sebetulnya apa yang skema yang sekarang sedang ada ini adalah skema yang enak baik. ya, Sekarang fleksibel gini buat aja, mitra. kita berpikir pragmatis aja nih. Oke. Ketika dijadikan karyawan tetap, pertama pasti mitra lo gue selesaikan dulu, kalau mau jadi mitra lagi coba kirim lamaran. Persyaratan, STNK apa segala macam bla 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 bla, usia produktif. Yang mana gak semua punya itu gitu Ya, dari tahap pertama berapa persen yang gugur. Terus tes apa segala macam, itu gugur kembali. Ketika mereka menjadi karyawan digaji loh. Iya kan? Yang mereka selama ini bisa menolak orderan, bangun santai, mereka harus ada jam kerja. Continue, rutinitas. Terus aplikator memberikan satu beban, Pulan, sehari 30 order harus lo selesaikan dalam 8 jam kerja. Tanpa pilih jarak, tanpa pilih jenis layanan, lo harus bawa. Lo kan gue digaji. Pulan lo besok masuk shift siang ya. Aduh, besok lo masuk shift malam ya. Tentu akan ada pengaturan seperti itu. Kalau jadi pekerja formalitasnya selama ini kan teman-teman. Belum lagi yang double agent berarti nggak boleh double agent lagi nanti. Ya iya, Karena nggak bisa lagi punya 2 aplikasi. Bener dong ya. kenikmatan yang sekarang ada itu bisa hilang Gugur semua. Makanya saya mengatakan itu bagi driver itu sebenarnya bencana kalau itu dijadikan Kalau itu pegawai. terjadi ya. Tapi setidaknya Bapak Ibu yang coba kami sampaikan adalah sekarang untuk skema ketenagakerjaan setidaknya baik aplikator maupun juga mitra sudah ada di halaman yang sama ya. Keinginannya tampaknya sudah sama gitu ya. Sama. Sekarang mungkin tinggal regulasinya. Karena ini kaitannya juga dengan instrumen digital, kemudian ya UMKM, transportasi, mungkin ada banyak yang terlibat. Dari kacamata pengamat Pak Peter, regulatornya ini mestinya siapa? Apakah harus duduk bersama antara mungkin Kementerian Komdigi, kemudian juga Kemenhub, juga Kemenaker dan industri ini memang dibawa atau menyinggung
kewenangan atau tugas dari banyak kementerian lembaga. Ya, yang jelas Kemenko Perekonomian harus ada perhatian di sini. Ada Kementerian Ketenagakerjaan, ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian UMKM, ya, ada Kementerian Komdiji. Semuanya ada kepentingan di sini, ya, karena beririsan dengan apa yang menjadi tugas pokok mereka. Nah, yang paling penting itu adalah semuanya itu nggak boleh ngambil keputusan sendiri-sendiri. Yang dibutuhkan itu adalah duduk bersama, berkomunikasi. Karena ini singgungannya banyak. Ya tadi, kalau ini kita lakukan dan kemudian terjadi, pertanyaan Pak Rahmat tadi kan menjadi relevan. Ini kalau seandainya dinaikkan tarif misalnya, masuk nggak tarif untuk GoFood? Ya, atau online on demand services untuk makanan, untuk barang, masuk nggak? Karena kalau itu masuk, itu akan pengaruhnya ke UMKM besar sekali. Karena ya yang saya tahu adalah tingkat sensitivitas dari industri ini terhadap harga besar sekali. Jadi berubah sedikit aja, itu mereka akan pindah. Gitu. Beda 1.000 aja itu pasti mikir pelanggan mikirnya. Beda 1.000 untuk ongkir aja, itu mereka sudah berpindah hati gitu loh. Jadi ini harus dipikirkan sekali, dan tanpa komunikasi saya kira tidak mungkin kita bisa mendapatkan kebijakan yang sempurna. Oke, yang suitable. Pak Timbul, mungkin Anda punya tanggapan seperti apa? Ya, jadi memang tentunya mengatur itu kan dalam rangka untuk bagaimana memastikan seluruh ekosistem pelaku di sini kan terlindungi gitu ya. Ya, kalaupun konsumen nanti ada perlindungannya pekerja dan sebagainya. Nah, pekerja ini memang tentunya menjadi kelompok masyarakat yang harus mendapatkan perlindungan karena itu adalah bagian dari kita menjamin mereka itu untuk sehat, bekerja untuk sehat, bukan bekerja untuk sakit. Nah, tadi misalnya terkait dengan jam kerja, itu menurut saya sangat relevan ya. Saya mau bandingkan gini, bayangkan 1886 ratusan tahun yang lalu kita mendengar ada demonstrasi di Amerika menolak jam kerja yang sedemikian banyak. Akhirnya diakomodir oleh International Labour Organization 8 jam sehari. Ya kan? Nah, dalam undang-undang kita ditambah 4 jam sebagai lembur. Artinya untuk memastikan bahwa pekerja kita harus sehat. Nah, sekarang kita dihadapkan pada sistem kerja yang memang, mohon maaf Pak Rahmat ya, betul kita butuh uang, tapi kan kita juga punya keterbatasan fisik. Kalau kita bekerja sampai 20 jam sehari, kita bisa bayangkan, nggak sehari saja, besoknya datang lagi begitu, lusa begitu juga. Kan artinya relasi sosial kita juga terganggu, fisik kita juga terganggu dan sebagainya. Artinya gini, Pak Rahman itu kan kerja bukan untuk sakit, bukan untuk mengganggu sosial relasi sosial dengan masyarakat, dengan anak, dengan keluarga, kan enggak juga. Nah, oleh sebab itu harus juga dipastikan bahwa kehidupan itu baik. Nah, itu harus diatur. Ya, inline harusnya ya, pekerjaan, kesehatan, semuanya. Keuangan gitu ya. Gitu. Nah, tentunya tadi kenapa 174 turun? Ya karena kita membebaskan semuanya. Nah, oleh sebab itu tadi, itu juga harus diatur bahwa pekerja-pekerja formal itu udah nggak boleh lagi gitu loh. Supaya pemainnya di sini adalah kelompok yang benar-benar profesional kerja sebagai pekerja ojol. Ya, sehingga pendapatannya lebih besar. Kenapa di 2018-19 itu baik, lebih besar? Ya karena kan pemainnya masih sedikit. Tapi bisa jadi sulit untuk menjaring mana yang dia sudah sambil kerja di tempat lain, mana yang betul-betul kerja sebagai kalau ini gimana mungkin aplikator? Bisa sedikit, kita sedikit ya. Saya juga coba mengkritisi ya. Kalau menurut saya kalau mau lebih profesional, nggak usah 2-3 aplikator, satu saja supaya lebih fokus, lebih terdata ya, sehingga jelas bahwa dia memberikan kontribusi pada ini, dan kan dia punya order dan sebagainya. Kalau ini kan 3-4 dan sebagainya, kesannya pekerja ojek online sekarang berapa? 6 juta, padahal ya itu juga orangnya kan gitu. Nah, Pak Rahman, mungkin boleh saya tanya dulu sebelum Pak Rahman. Coba Pak Rahman konfirmasi, gimana katanya? Sebaiknya satu aja, nggak usah. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Kalau satu aja itu monopoli Pak Timbul. Monopoli. Akhirnya aplikator akan bermain harga
sakar PDW kalau orang Jawa Enggak, bilang. justru ini Karena nggak ada pesaing. Nggak ada justru pesaing kan Pak dikasih Timbul. kesempatan dia memilih, Iya. ya, memilih ini. Nah, kalau ini merasa bahwa ada kompetisi, ya dia juga kan harus berusaha. Iya makanya Nah, kalau sekarang kan kita koreksi, bukan hanya ada satu aplikator, hanya boleh memiliki satu aplikasi di handphonenya. Nah itu yang benar. Maksudnya Pak, Ya itu Pak dia. Timbul itu. Terus kedua, maksudnya. saya mau koreksi juga tadi perkataan 20 jam kerja. Ojol tuh rata-rata nggak ada 20 jam kerja Pak Timbul. Berapa? Karena ada jeda. Di saat jam-jam non sibuk itu mereka lebih banyak ngopi, ngobrol, ngerokok, bahkan mohon maaf mungkin ada yang main game apa. Itu jadi nggak pure 20 jam itu mereka, walaupun aplikasi nyala 20 jam, tapi jam kerja mereka itu nggak. Oke. Nggak- Jam nggak produktifnya sampai. Jam nggak sampai produktif nggak 20 sampai jam segitu. gitu. Jadi ada jam-jam jeda di mana orderan sepi. Nah mereka lebih banyak bersosialisasi di base camp, atau ada yang pulang tidur Pak Timbul. Ah mendingan gue tidur gitu kan. Ntar sore begitu jam sibuk, jam pulang kantor mereka keluar lagi. Sampai jam 8 malam. Oke, Saya tapi kalau Pak menambahkan Peter sedikit gimana? aja dari Enggak, Pak Peter Pak termasuk Rahman. kelompok yang sependapat atau enggak? Kalau misalnya ternyata dibatasi jam kerjanya. Oh, nggak perlu. Ya, karena apa? Ya, karena saya berdasarkan survei Pak Timbul ya. Berdasarkan survei dan saya juga kalau lagi naik online itu saya biasanya ngobrol dengan driver. Dan rata-rata itu mereka memilih pekerjaan ojol atau taksi online itu karena kebebasan memilih. Ya, mereka kebebasan flexibility, kebebasan memilih itulah yang menjadi luxury-nya mereka. Dan menurut mereka, mereka yang menentukan sendiri kesejahteraan mereka. Kalau mereka mau dapat uang banyak, saya kerja lebih keras. Kalau ya saya lagi nggak butuh, saya bisa memilih waktu libur. Dan biasanya mereka itu sangat mengukur diri. Karena mereka tahu keselamatan mereka itu ditentukan oleh bagaimana kesehatan mereka. Jadi dari saya survei itu tidak ada yang bekerja over. Karena mereka tahu mereka sangat ditentukan oleh kesehatan mereka. Jadi mereka menjaga kesehatan mereka. Ini yang saya dapatkan dari saya survei maupun dari saya ngobrol-ngobrol dengan driver. Dan dengan mereka tanpa harus bekerja overload, ya. Mereka kalau yang disampaikan ke saya itu ya kita kerja itu paling 6 sampai 8 jam. Itu pun 6 jam, itu pun tidak terus-menerus katanya. Mereka itu biasanya memilih. Ada yang driver itu macam-macam juga. Ada driver yang sukanya ngedrive itu narik malam. Karena dia yang nggak sukanya, aku nggak suka macet. Jadi dia ngambilnya malam, sip malam. Ada yang ngambilnya siang, karena mereka ada kepentingan lain di malam. Jadi flexibility yang ada di bisnis ini, ada di industri ini justru adalah keunggulan dari industri. Yang saya kira akan sangat sayang kalau itu kemudian kita regulasi, ya kita batasi, yang kemudian justru mengurangi daya tarik dari industri ini. Dan kalau terkait dengan aplikasi, sebenarnya kenapa dia boleh memilih, ya atau dia punya 3, sebenarnya itu adalah bagian dari ini aja, kebebasan aja. Pada umumnya mereka biasanya akan lebih banyak menggunakan 1. Ya. Cuman mereka kadang-kala mereka nyoba atau ada masalah di aplikasi ini dia bisa dipakai di sini. Karena ya namanya barang industri teknologi ya, kadang-kala ada masalah dan sebagainya. Oke, soal jam kerja mungkin kita nanti duduk bersama lagi di lain waktu ya. Setidaknya akan seperti apa. Tetapi yang kami coba capture, media capture, yang tampaknya begitu diinginkan oleh para mitra adalah potongan yang 10% itu. Benar demikian itu bukan? Waduh. Nah, itu gimana Pak Rahman? 10%. Ini yang dikeluhkan. Enggak, sebenarnya enggak gini loh. 10%. 20% kan udah diatur dalam Peraturan Menteri 1001 tahun 2022. Bahkan tahun 2022 itu ada 3 kali pergantian keputusan menteri. Pertama 554, terus 667, terakhir 1001. Dan ini turunan dari Permen nomor 12 tahun 2019 mengenai tarif dan komisi. Sudah jelas di situ potongan 15%, potongan langsung untuk aplikasi, Aplikator. 5% dikembalikan untuk kesejahteraan mitra. Berupa apa? Ya kan, kalau di aplikasi saya yang selama ini saya narik, itu kita tiap bulan ada namanya
voucher swadaya. Oke. Ya kan. Ganti oli diskon 10.000. Oke. Beli ban diskon 15%. Ya kan. Bahkan sampai makan siang di Warteg Bahari kita ada potongan 2.500. Oke, itu yang diambil dari 5%-nya itu? Ya. Oke. Ya. Terus ada namanya nanti bazar swadaya. Yang tiap bulan lu beli paket beras 5 kilo sama minyak 2 liter cuma 70.000. Sedangkan kalau normal kita beli 110, 40.000 siapa yang nanggung? Itu ada aplikator berarti kan? Ya. Dari 5%-nya itu. Oke. Terus ada layanan ambulan untuk mitra kalau kecelakaan 24 jam. Ada. Terus biaya promo, kan diambil dari sini juga Pak. Biaya promo, ya kan biaya lain-lain, biaya operasional, maintain server, perawatan, listrik, gedung, karyawan segala macam. Ya kan. Yang kami khawatirkan, lagi-lagi khawatir, ya kan. Kalau 10% berarti yang 5% pasti hilang nih. Oke. Untuk mitra driver sendiri udah pasti hilang. Oke. Layanan-layanan selama ini kita nikmati udah pasti hilang. Ya kan. Terus untuk, saya boleh pinjam logikanya Pak Timbul nggak nih? Tapi kalau khawatir jadi bakal dituntutin lagi Pak atau Peter, enggak nih? Pak Peter sorry. Pak Peter logikanya cukup sederhana dan bisa diterima akal. Oke. Logika mall. Saya belajar sama suhu saya sama beliau nih. Logika mall. Anggap mall ini adalah sebuah aplikasi. Pengelolanya aplikator. Mitra sebagai tenan. Ya kan? Customer sebagai pengunjung. Gimana sih cara tarik pengunjung nih? Ya kan? Oh, mall gue mesti bersih, mesti terang, mesti dingin, fasilitas keamanan, parkir, semua terjangkau, terpenuhi. Jadi customer juga datang ke mall kita enak. Nah ini diambil dari mana sih? Dari fee tenants dong, ya kan? Nah kalau fee tenants ini dikurangin, akhirnya pengelola mall juga berpikir, besok listrik gue kurangin nih. Besok AC gue nggak dinginin nih. Jadinya tidak menarik lagi di kacamata Tadi pelanggan. tidak menarik mata pelanggan, Oke. akhirnya pelanggan juga akan datang ke mall ini. Gue males lah, yang rugi siapa sih? Iya. Tenan. Tenannya juga. Itu maksud Nah, saya. kalau gitu berarti Terima kasih Pak Peter. Enggak, kalau gitu berarti jadi nuntut kan nih, turunin sampai 10%. Kalau kami Nggak mau. dari Koalisi Ojol Nasional itu jangan dengan tegas menolak potongan 10% tanpa hitungan yang mendasar. Terbukti tadi apa kata Pak? Oke, saya coba konfirmasi aja ke Pak Ferry kalau begitu. Pak Ferry, berat nggak sih kalau ternyata, kan sekarang proporsinya itu 20-80 gitu ya. Tapi dari 20 itu 5%-nya ternyata untuk kesejahteraan ojol juga toh gitu maksudnya. Kalau ternyata nanti apa yang dituntutkan setidaknya beberapa waktu lalu ya, pengen proporsinya disesuaikan lagi sampai 10%. Berat nggak untuk aplikator? Tentunya pasti akan berdampak cukup besar gitu ya, bukan hanya untuk aplikator tapi ekosistem. Itu yang pertama. Bisa saya sampaikan, Maxim, kami menerapkan batas tertinggi potongan komisi itu di 15%. Jadi driver itu bisa terima bersih setelah 15% itu dipotong. Jauh lebih kecil memang. Average nasional kita itu di 13%. Kebutuhannya untuk apa sih? Ini mungkin yang perlu didiskusikan juga. Sebenarnya untuk apa komisi? Tentunya untuk pengembangan dan juga operasional perusahaan. Itu hak bisnis yang bisa kita ambil ya dari komisi. Sisanya bersih untuk driver. Operasional kita mengeluarkan tentunya untuk kebutuhan-kebutuhan harian operasional untuk sewa gedung, karyawan gitu ya, kemudian BPJS karyawan dan lain sebagainya. Itu dulu. Karena aplikator juga perlu melindungi juga kan karyawan Tentu. di gedungnya ya. Pasti. Maksudnya karyawan yang mengerjakan operasional. Pasti. Itu yang pertama. Kemudian keuntungan dari komisi setelah kita potong gitu ya untuk operasional dan lain sebagainya, kita gunakan untuk apa? Kita gunakan lagi untuk pengembangan aplikasi, untuk inovasi. Itu sangat perlu untuk dilakukan. Balik lagi untuk kemudahan masyarakat menggunakan aplikasi, driver juga untuk memudahkan mereka menggunakan aplikasi, kita butuh inovasi. Jadi ruang gerak kita apabila dibatasi menjadi 10%,
itu pasti akan sangat terbatas. Secara ruang fiskal kita juga sangat terbatas untuk melakukan inovasi, untuk melakukan pengembangan yang aplikasi bisa lakukan, kemudian untuk bisa menambahkan jasa-jasa lebih banyak lagi ke masyarakat untuk menjawab tantangan-tantangan masyarakat, itu akan terbatas. Gitu. Jadi kami secara tegas bisa menyampaikan 10% ini sangat berat dan mungkin tidak mendasar. Kami sangat membutuhkan kajiannya, perhitungannya, kenapa 10%? Ini kan juga pasti menjadi pertanyaan, mengapa 10%? Perhitungannya seperti apa? Ini belum kita dapatkan, di media juga belum kita dapatkan, di tuntutan demonstrasi juga belum kita dapatkan. Kenapa nggak sekalian 5%? Kenapa nggak 3%, 8%? Seandainya, misalkan seandainya ini benar-benar diketok palu jadi 10%, satu-satunya opsi yang bisa dikatakan dikorbankan urusan pendanaan ini berarti kan ngambil dari yang mitra juga gitu kan ya? Kurang lebih akan seperti itu analoginya. Nah ini akan berdampak, makanya tadi saya sampaikan di awal, satu ekosistem pastinya akan terdampak. Justru ini bukan solusi yang solutif. Ini bukan masalah fundamental yang kita selesaikan untuk potongan komisi justru. Begitu juga dengan kenaikan tarif ya tadi yang mungkin kita sudah diskusikan di awal. Jadi ini sangat perlu dikaji mendalam untuk potongan kita komisi. Bicara soal kenaikan tarif nih, kami juga menampung statement dari Ketua MTI Jakarta, Bang Yusa C. Permana. Mungkin kita akan lihat dulu petikan wawancara kami beberapa waktu lalu dengan Pak Yusa. Kalau kita melihat sekedar dari sisi kenaikan biaya, kita melihat dari sisi inflasi dan kenaikan biaya hidup lah ya. Kalau memang pembahasannya ke arah sana ya sudah pasti masalah kenaikan tarif ini bisa dibenarkan ya. Kalau caranya ke arah sana, dan ini pasti saya yakin ini adalah yang dibawa oleh pengemudi karena mereka ada concern masalah kesejahteraan. Cuman itu tadi kita kembalikan sebenarnya apakah jalan keluarnya adalah dengan menaikkan tarif ya, atau sebenarnya menjelaskan mendudukkan secara jelas posisi angkutan berbasis aplikasi ini bagaimana sehingga ada pengaturan terutama masalah demand, karena kan sekarang ini kan mereka kan ada khawatiran masalah kesejahteraan, pasti sebenarnya ada isu juga yang tidak pernah dibahas adalah supply dan demand-nya itu sebenarnya sudah ketemu apa belum. Mereka itu sebenarnya kebutuhannya berapa pengemudi, tapi realnya demand-nya berapa pengemudi itu kan kita juga nggak ada yang tahu ya. Karena sepertinya itu data yang tidak pernah dibuka ke publik oleh aplikator, dan juga kita juga agak susah untuk membahas sebenarnya demand dan supply-nya sudah ketemu apa belum. Karena bisa jadi masalah mereka adalah sudah oversupply driver. Jadi tarifnya dinaikkan, mungkin bisa ada pendapatannya naik, tapi ada risiko nanti berarti ada driver lain juga yang nggak dapat pendapatan. Dan ini belum juga masalah masalah potongan tarif aplikasi. Karena pada akhirnya ada kenaikan tarif itu kan iya, dari drivernya ada kenaikan pendapatan, tapi total biaya yang diterima konsumen itu juga naik, dan juga berarti kalau persentase potongan dari aplikatornya masih sama saja ya berarti aplikatornya pendapatannya nambah juga sebenarnya. Makanya kalau aplikatornya anteng-anteng aja ya wajar aja, mereka nanti potensi pendapatannya juga naik. Cuman ya itu sebenarnya inti masalahnya apa? Apakah sekedar kenaikan tarif atau sebenarnya perlu ada pengaturan masalah supply dan demand-nya, karena sepertinya agak tidak adil ya ketika kita punya angkutan umum itu demand dan supply-nya diatur, tapi begitu angkutan berbasis aplikasi ini sepertinya kok dilepas saja itu drivernya berapa, butuhnya berapa. Kira-kira. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan dari berbagai pihak di sini, dari aplikator, kemudian juga dari mitra ojol, termasuk dari pengamat transportasi, kemudian juga dari koordinator advokasi BPJS soal ketenaga kerjaan. Begitu banyak gagasan, begitu banyak pendapat. Tetapi yang mungkin belum kita dengar di sini adalah dari kacamata pengguna. Karena bisa jadi aplikator dengan wacana kenaikan tarif ini juga terdampak. Kemudian mitra juga terdampak. Tetapi kalau bicara siapa yang paling terdampak sebetulnya, yang mungkin akan menentukan nanti nasib ke depannya juga adalah para pengguna tentu saja. Nah, kami mengundang Bapak Ibu yang ada di studio juga untuk berdiskusi secara langsung bersama kami, berdialog bersama kami soal wacana kenaikan tarif 8 hingga 15% ini seperti apa. Boleh dari selasar kanan atau selasar kiri jika ada, acungkan tangan, kemudian sebutkan nama dan tunjukkan pertanyaan kepada siapa terlebih dulu yang akan menjawab. Baik, silakan Pak Faruri. Terima kasih
Selamat sore semuanya. Kalau kita dengar tadi pembicaraan dari awal bahwa rencana kenaikan tarif ojol 8 hingga 15% itu sepertinya bukan hal yang positif ya. Artinya justru akan menimbulkan kerugian baik bagi pengemudi maupun dari aplikator. Tadi sudah dijelaskan bahwa jika itu naik maka akan mengurangi jumlah pengguna. Nah, padahal tujuan dari Kementerian Perhubungan menaikkan ini adalah tentu untuk kesejahteraan pengemudi dan untuk kemajuan industri sendiri. Nah, kalau menurut Pak Rahman, Pak Raffi, apa yang bisa dilakukan untuk dua hal tersebut? Artinya mensejahterakan pengemudi, kemudian memajukan industri tadi di luar usulan kenaikan tarif ya 8-15%. Tadi Pak Peter Abdullah membahas bahwa perlu ada pertumbuhan ekonomi yang 8% sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga yang menjadi pengemudi itu tidak terlalu banyak sehingga itu akan mensejahterakan pengemudi. Nah, boleh tanggapan dari Pak Raffi, Pak Rahman, apa yang sebenarnya diharapkan agar tujuan dari rencana pemerintah itu meningkatkan industri dan mensejahterakan pengemudi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fahruri. Jangan sampai ini seperti tambang yang hanya ada di pesawat besar tengah ditarik ke sini, yang ini menang, yang ini rugi. Tarik ke sini, yang ini menang, yang ini rugi gitu ya. Gitu. Oke, kalau gitu kita coba duduk bersama di sini untuk menemukan winning solution seperti apa. Kalau dari aplikator seperti apa sih inginnya? Kami mungkin melihat ini diperlukan penguatannya justru Pak, karena kami rasa bahwa memang aturan yang saat ini berlaku ini masih cukup relevan dan belum ada urgensi untuk merubah gitu ya, untuk merubah tarif dengan kondisi ekonomi yang tadi sudah kita diskusikan di awal, kemudian komisi juga yang akan dijadikan 10%. Kami belum melihat urgensi ke sana. Namun yang bisa kita lakukan adalah, dan ini juga tentunya berkolaborasi dengan pemerintah, untuk masyarakat tentunya harus akan ada survei semacam ability to pay, willingness to pay, ATP atau WTP. Jadi kita bisa tahu secara holistik sebenarnya kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Kemampuan untuk membayar lebih dengan rencana regulasi ini apakah memang relevan atau tidak, itu sebagai tambahan data yang memang saat ini kita perlukan. Maka yang bisa saya sampaikan adalah penguatan dari regulasi sebelumnya. Selain penguatan, diperlukan supervisi juga dari regulator, dalam hari ini Kemenhub. Tadi Pak Rahmat juga sudah sampaikan aturannya sudah sejak 2022. Sekarang sudah 2025, kurang lebih 3 tahun kita baru mendiskusikan secara mendalam itu di 3 tahun setelahnya. Nah, kami harapkan memang adanya supervisi nih dari pemerintah, dari regulator untuk bisa menjawab tantangan di sektor transportasi online di masa-masa sekarang. Dan kita juga melihat selain supervisi, kita juga butuh adanya mungkin ke depan keterbukaan misalnya informasi-informasi. Karena kita di lapangan tentunya pasti banyak pertanyaan. Ini dari mitra driver sebagai contoh, potongannya lebih dari 20% karena ada tambahan misalnya biaya layanan, biaya jasa aplikasi. Nah, ini memang sebenarnya belum diregulasi gitu ya, karena memang dipotong ke konsumen, namun tentunya yang beredar di masyarakat ataupun di mitra driver mereka belum memahami secara utuh gitu. Ini potongannya seperti apa dan lain sebagainya, yang akhirnya mempengaruhi perspektif bahwa memang pendapatan mereka tidak besar gitu atau potongannya terlalu besar, walaupun memang ini juga perlu disupervisi oleh pemerintah untuk diawasi gitu, untuk biaya jasa aplikasi dan lain sebagainya. Nah, jadi ini kolektif Pak, upaya kolektif saya rasa ya, jadi untuk memperkuat regulasinya, supervisi dari regulator dan juga keterbukaan informasi dari seluruh pihak yang berada di ekosistem ini. Mungkin itu ya untuk menjawab. Tapi untuk kenaikan tarif, aplikator tidak melihat ada urgensinya saat ini diberlakukan, gitu ya. Jadi sekarang lagi baik-baik aja sebenarnya. Oke, kalau itu dari kacamata aplikator lagi baik-baik aja semua regulasi segala macam, kenapa sampai demo Pak Rahman? Kalau Pak Rahman ini apa maunya? Iya, kembali tadi waktu demo kan nggak ada tuntutan kenaikan tarif, nggak ada Pak, nggak ada ya tuntutan kenaikan tarif pada demo. Abang siapa Bang namanya Bang? Bang Fahruri. Kesejahteraan mungkin boleh dibilang absurd ya Bang.
ya kan? Bagi abang makan ayam baru sejahtera, mungkin bagi saya tahu tempe cukup sejahtera. Jadi sifatnya absurd bang. Oke. Kesejahteraan juga berkaitan dengan bukan hanya kita berbicara materi ya bang. Kita juga bicara mengenai kenyamanan bekerja. Ya kan, kelangsungan kita bekerja, kenyamanan. Nah ini yang kita butuhkan dari pemerintah bang, dari regulator. Dari 2016 sampai sekarang saya udah bosan ketemu yang namanya DPR, fraksi, komisi, apa segala macam. Ketika pemilu kita dibutuhkan banget bang. Tapi ketika mereka berjalan itu adem-adem aja. Ada kok bukti hitam di atas putih kita dengan Komisi 5 untuk membahas undang-undang. Sampai sekarang mana? Saya pernah 2018 ketemu Pak Jokowi dengan 5 orang perwakilan, sampai sekarang mana hasilnya? Jujur nggak ada bang. Ya kan? Nah, yang bagi kami yang lebih utama adalah pengakuan secara yuridis untuk pekerjaan kita, untuk moda transportasi kita. Secara yuridis kita belum dilakuin bang. Kita ini anaknya siapa? Orang tua kita siapa? Kemenhub kah? Kominfo kah? Enggak jelas, terkadang dalam satu permasalahan mereka saling lempar. Oh itu ranahnya Kemenhub, oh itu ranahnya Kominfo. Sehingga kita harus bagaimana, nah ini yang kita bingung. Kita pengen satu undang-undang yang memastikan bahwa roda 2 atau ojek online adalah sarana transportasi angkutan umum atau sewa khusus. Itu yang kita butuhkan. Oke. Yang saat ini baru ada Permen nomor 12 2019, beserta turunannya KP 1001. Nggak ada rotan akar pun jadi bang. Sementara. Tapi di situ pernah dibahas nggak? Ada nggak klausul mengenai roda 2 adalah angkutan umum sewa khusus atau? Enggak. Ibarat kata pemerintah berdasarkan diskresi, kepala dia nggak buat bang. Tapi tangan kaki dia buat. Mengenai tarif, keselamatan kerja apa. Tapi pengakuan moda transportasi sebagai angkutan umum atau sewa khusus, nol. Jadi bagi saya kesejahteraan adalah juga perlunya satu perlindungan hukum yang pasti untuk menjamin kenyamanan dan kelangsungan pekerja kita. Itu aja bang. Kita nantikan dulu perlindungan hukum yang pasti ya. Siap. Oke, kita dorong juga agar berbagai kementerian dan lembaga ini duduk bersama begitu ya untuk menciptakan regulasi yang pas, yang suitable untuk mitra, kemudian juga aplikator, dan tentu saja untuk konsumen. Ini menarik sekali kalau kita bahas lebih lanjut lagi, tentu diskusi pada hari ini juga hangat sekali begitu. Ada Pak Rahman, ada Pak Raffi, ada Pak Peter, kemudian juga ada Pak Timbul, tetapi durasi kita sangat-sangat terbatas sekali. Mungkin sedikit saja, jika ada yang ingin ditambahkan closing statement dari Pak Peter dan juga Pak Timbul, silakan. Saya ingin menambahkan aja sedikit tentang tadi komisi, menambahkan dari Pak Raffi tadi. Jadi sebenarnya kata kunci di dalam industri ini seharusnya bukan pembatasan angka atau pengaturan angka berapa, tetapi adalah menjamin kebebasan. Jadi kan Kementerian Perhubungan itu sudah membatasi komisi 20%, 15% untuk aplikator, 15% kembali untuk kesejahteraan. Jadi kalau dilihat dari 15%-nya udah sama lah ya. Nah tetapi di dalam ketentuan itu adalah batas atas. Jadi aplikator boleh, mau 10% boleh, 5% boleh. Saya kira aturan ini udah cukup baik ya, karena driver boleh memilih. Dia boleh memilih, aku mau komisi yang 5%, 10%, aku mau komisi yang 15%, aku mau komisi yang 20% karena 5% balik ke saya. Jadi kebebasan itu yang menjadi lebih penting daripada pembatasan angka, mengatur disamakan, sementara seharusnya tidak bisa disamakan karena layanan antar aplikasi itu berbeda. Itu mirip kalau kita menggunakan apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat tadi, ini kita nggak mungkin menyamakan sewa lapak di Mall Pondok Indah dengan sewa lapak di Mall Podepo atau di Kalibata sama. Karena layanannya berbeda, ya, target pasarnya berbeda. Jadi yang dibutuhkan itu adalah kebebasan memilihnya. Customer bisa bebas memilih, driver mitra sebagai mitra bebas memilih. Itu yang harus menjadi pegangan. Fleksibilitas jadi nilai jual paling tinggi di industri ini begitu ya. Silakan terakhir Pak Timbul. Muncul sekarang kan ada
potongan-potongan, tapi dasar hukumnya mana? Nah, ini yang harus diselesaikan supaya jelas bahwa ada ketentuan ini, dasar regulasinya apa? Nah, ini yang menurut saya penting untuk diperbaiki ya. Misalnya mereka tuntut 10%. Nah, kalau 10% bagaimana nanti misalnya tadi oli, ban dan semuanya nggak dapat lagi. Nah, ada regulasinya yang memang memastikan oleh sebab itu begini, begini dan sebagainya. Jadi semuanya harus punya dasar hukum. Kalau yang muncul kemarin kan dalam diskusi pungutan tanpa dasar hukum disebut dengan pungli. Nah, ini kan kita nggak mau mendengar seperti itu. Itu poin pertama. Poin kedua, menurut saya sejahtera itu kalau kita lihat RPJM dan sebagainya ya terukur juga Pak. Dan ini juga yang harus kita dorong. Bagaimana pekerja mitra kita ini, mitra pekerja ojol ini juga punya akses kepada program-program negara. Bagaimana dapat tapera Pak, tabungan perumahan rakyat yang juga nanti diorganisir oleh aplikator. Supaya jangan terus-terusan kerja, ngontrak terus Pak. Itu. Bagaimana juga kita mau punya namanya koperasi merah putih. Bagaimana juga akses bisa ke sana. Supaya itulah bagian dari kesejahteraan yang disediakan negara. Tapi kalau kita tidak masuk ke dalam program-program negara, ya kita akan menjadi ya ikut di belakang. Sementara undang-undang bilang no one left behind, tidak ada yang ketinggalan di belakang. Nah, jadi itu bagian dari menurut saya harus diperjuangkan bahwa negara sudah membuka, tinggal kita berusaha bagaimana dapat gak KUR, kredit usaha rakyat. Bapak punya motor udah tua, kan harus diganti. Membeli baru, mungkin kan akan terkendala dengan suku bunga komersil. Bapak butuh gak KUR? Artinya ini kan bagian dari yang harus diperjuangkan. Nah, jadi kembali bahwa memang kita harus akui pengendara ojol ini, pengemudi ini adalah kelompok masyarakat yang sangat membantu perekonomian, tapi juga harus didukung oleh anggaran negara. Seperti itu. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Timbul, terima kasih Pak Peter sudah berkenan berbagi insight pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Rahman dari Mitra, Asosiasi Mitra, kemudian juga Pak Ferry dari aplikator. Diskusi kita pada sore hari ini tentu sangat bermakna. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan juga bisa didengar oleh para pemangku kebijakan sehingga kami juga nantikan nanti hasilnya seperti apa. Ini toh masih wacana, ketok palunya seperti apa. Yang harapan kami besar adalah kita semua bisa kembali duduk bersama, diajak semua pihak untuk merumuskan ini. Tidak hanya mitra, aplikator, tetapi juga akademisi, termasuk juga kalau boleh mungkin masyarakat. Dalam hal ini karena pengguna dari layanan ini. Terima kasih sudah berkenan bergabung sama kami. Pemirsa, dan demikian diskusi kita pada sore hari ini dalam The Forum. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agung Hardiansyah pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dalam The Forum selanjutnya. Jaga kesehatan dan tetap semangat. TV bersatu menginspirasi.